Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan listrik statis ini dengan subjudul medan listrik. Anak-anakku sekalian, materi ini sudah pernah ya kalian dapatkan dulu di kelas 9. Konsep utamanya sudah sebenarnya, sekarang pengembangannya ya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan medan listrik? Nah, medan listrik ini ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, kalian perhatikan nih, ini ada benda yang sudah bermuatan ya, Q besar. Ini ada benda uji, Q kecil. Nah, kalau ini positif, ya benda ujinya kita anggap positif, maka sesuai kaidah hukum Coulomb, positif ketemu positif, dia akan saling tolak menolak. Nah, jadilah gambarnya seperti yang nomor 2 ini. Muatan Q kecil atau muatan uji dia menjauh ya. Nah, ruang di sini, ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik, ruang di sini inilah yang disebut dengan medan listrik ya. Nah, maka arahnya kalau ini positif dia menjauh arahnya atau ke sebelah kanan. Nah, ini E itu adalah medan listrik ya. E itu adalah medan listrik. Seperti kalian berada di sekitar api unggun ya, pada jarak tertentu kita sudah merasakan kehangatannya ya. Tidak usah terlalu dekat juga. Berarti kalian itu berada di medan api. Nah, itu analoginya lah seperti itu ya. Nah, anakku sekalian, bagaimana usaha manusia menggambarkan, memvisualisasikan medan listrik? Nah, ini visualisasinya ya. Ini di negatif seperti ini di positif. Jadi garis-garis gaya ini disebut garis-garis gaya listrik atau menggambarkan medan magnetnya. Di positif dia menuju keluar atau meninggalkan muatan. Di negatif dia menuju ke dalam ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana kalau muatannya positif dan negatif? Nah, dia saling mendekat ya. Positif ke negatif masuk. Nih, kelihatan nih dia saling tarik menarik ya. Pokoknya dari positif keluar, dari negatif keluar. Dari positif keluar, positif keluar. Nah, jadi kita bisa tarik menarik ini. Nggak ada garis yang menghubungkan keduanya ya kalau di sini di gambar yang ini. Berarti dia tolak menolak. Sama dengan negatif dengan negatif. Berarti buatan sejenis tolak menolak. Nah, ini ditunjukkan dengan garis-garis yang saling menjauh ya. Bagaimana kalau pada dua keping sejajar? Dua keping sejajar itu muatannya berbeda ya. Ini di sebelah kiri positif, yang sebelah kanan negatif. Tentu garis gayanya akan keluar dari positif menuju ke negatif. Keluar dari positif menuju ke negatif. Ya. Jadi ini garis gaya listrik menggambarkan medan listrik. Oke. Baik, seberapa besar nih medan listrik itu? Besarnya medan listrik di suatu titik yang bermuatan listrik itu disebut dengan kuat medan listrik ya. Nah, tadi tuh kalau muatan sumbernya positif, ada titik yang mendekati P, nah dia akan menjauh. Jadi anggap saja ini titik P-nya kalau tidak diketahui itu anggap positif ya. Maka dari muatan positif E-nya selalu menjauh. Sebaliknya, pada muatan negatif titik P, maka medan listriknya akan mendekat atau menuju ke negatif. Sesuai dengan kaidah yang tadi garis gaya listriknya ya. Dari positif keluar, dari negatif ke dalam atau menuju atau mendekat ya. Maka besarnya itu sebesar S dengan F per Q. F-nya adalah gaya Coulomb yang sudah kita pelajari minggu lalu. Sehingga kuat medan listrik itu sama dengan gaya Coulomb ya. Besaran vektor dia memiliki arah dan memiliki besar atau nilai. Ini arahnya ya. Ini arahnya nih, ke kanan kalau pada muatan positif, ke kiri atau menuju negatif kalau pada muatan negatif ya. Arah medannya, arah E-nya. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, berapa nilainya? Maka kalau kita uraikan E dengan F per Q ya, E di titik A yang berjarak R
dari muatan Q, maka besarnya F per Q. F-nya gaya Coulomb. Gaya Coulomb K per R kuadrat. Minggu lalu ya. Dibagi Q, muatan ini muatan ujinya Q kecil ya. Q kecilnya coret Q coret, tinggal K per R kuadrat. Ini besarnya buat medan listrik S dengan K per R kuadrat. Q-nya cukup satu kali kalau medan. Kalau gaya Coulomb 2 kali ya. Maka kuat medan listrik diturunkan dari rumus awalnya. F gaya Coulomb Newton, Q satuan muatan listrik Newton Coulomb. Berarti satuan E adalah Newton per Coulomb. Gitu ya. Oke, baik. Bagaimana sekarang kalau medan listriknya pada sebuah bola? Kalian bayangkan bola basket yang di permukaan bola basketnya tersebar muatan yang merata ya. Di sini digambarkan muatan positif. Nah, maka medan listrik di dalam bola konduktor, kalau jari-jarinya R besar ini, kalau jari-jarinya 5, maka kalau ada titik 4 cm dari pusat bola berarti di dalam ya. Ada titik 3 cm ke pusat bola berarti di dalam, maka itu E-nya sama dengan 0. Kalau lebih kecil dari R besar ini. Nah, jika medan listriknya pas di permukaan sini, di kulit bola lah, itu namanya di permukaan ya, maka masukkan rumusnya K per R kuadrat. R-nya R besar. Ini besarnya E adalah K per R kuadrat. Atau K-nya 1/4 pi epsilon 0. Nah, bagaimana yang kalau di luar, seperti titik R kecil ini di luar ya, di luar bola. Ini kan bolanya nih. Titik ini di luar nih. Atau R-nya lebih besar. R kecilnya lebih besar dari R besar ini ya. Ya sudah, E-nya sama dengan K per R kuadrat, R-nya R kecil kuadrat. Begitu ya, kalau pada bola konduktor. Bagaimana kalau medan listrik pada dua keping sejajar? Ini keping sejajar, ini satu yang ini, dua yang ini. Ini positif, ini negatif. Maka medannya berarah dari keluar dari positif menuju ke negatif, seperti ini. Kalau rapat muatan masing-masing lempeng, ya tahu, ini dibacanya tahu. Maka medan listrik besarnya tahu per epsilon 0. Epsilon 0 itu permitivitas udara di sini nih, di ruang antar ini keping ya. Nah, biasanya jarak antar keping itu D. Nah, D yang ini ya. Nah, bagaimana kuat medan listriknya pada keping konduktor sejajar? Nah, kalau berada di antara dua keping ya. Ini kalau jaraknya 4 cm masih berada di sini atau di sana ya. Maka ini besarnya E adalah ada nilainya atau tahu per epsilon 0 gitu ya. Sebaliknya kalau ada titik di luar keping ini, di kiri maupun di kanannya, atau R-nya lebih besar dari D ini, 7 cm di sini berarti ya, 8 cm di sini berarti, kalau ini 4 cm berarti R-nya lebih besar dari D, maka E-nya sama dengan 0. Begitu ya. Nah, mari kita lihat satu contoh soal. Kalau ada dua muatan Q1, Q2 seperti gambar berjarak 10 cm, Q1 1 mikrokolom, Q2 2 mikrokolom, K-nya seperti biasa 9 kali 10 9. Nah, berapakah besar dan arah kuat medan listrik titik P yang terletak 4 cm di kanan? Nah, kita gambar dulu ya. 4 cm di kanan Q1. Nah, kita gambarkan di sini P misalkan ya. Nah, ini 4 cm. Berarti kalau Q1, Q2 10 cm, ini berarti P ke Q2 berapa cm? Ya, betul. Ya, 6 cm. Nah, diketahuinya seperti biasa, 1 mikrokolom 1 kali 10 pangkat min 6 kolom, 2 mikrokolom 2 kali 10 pangkat min 6. Ketika menghitung negatif ini hanya tanda muatan saja, nggak usah dimasukkan negatifnya. Positif aja tulisnya, 2 kali 10 pangkat min 6. 4 cm ke meterkan dulu, 4 kali 10 min 2, 6 cm ke meterkan dulu, 6 kali 10 pangkat min 2. Ya. Nah, ingat bagaimana arah medan listrik di P oleh Q1. Ini kan positif. Ingat, kalau dengan positif menjauh. Nah, berarti harus ke kanan dari P. Nah, ke sini. Kita beri nama E1, ya. Nah, bagaimana P dipengaruhi oleh Q2 yang negatif? Tadi, kalau dengan negatif dia mendekat, dari P mendekat. Nah, ini E2. Nah, karena vektor, maka hati-hati kalau ke kanan biasanya positif, ke kiri negatif. Kalau dua-duanya ke kanan seperti ini,
Iya, betul, 3 menjumlahkan. Jadi resultan atau jumlah gaya medan listrik di P adalah penjumlahan dari E1 plus E2 karena searah ke kanan dua-duanya. Nah, kita hitung masing-masing satu-satu ya. E1 kaki 1 per R1 kuadrat. Kalinya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 10 pangkat min 6. R-nya yang ini ya. R-nya 4 cm atau 4 kali 10 pangkat min 2. 4 kuadrat 16. 10 min 2 kuadrat 10 pangkat min 4. Jadi nanti hasilnya 9 per 16. Ya ini 9 per 16. 4 kuadrat kan 16. Di sini pangkatnya 10 pangkat min 6, ini naik ke atas min 4 min 10 ya. Jadi akhirnya 9 per 16 kali 10 pangkat 7. Sama yang bawah juga demikian. Cuma Q2 nya 2 kali 10 pangkat min 6, yang 2 nya yang ini ya. Yang 6 kali 10 pangkat min 6. Yang ini R2 nya 6 kali 6 36 ya. Nah, tinggal menjumlahkan lah. 1 per 16 ditambah 18 per 16. Jadi nanti hasilnya 17 per 16 kali 10 pangkat 7. Ya, 1, sekian. 1 wattnya Newton per Coulomb. Nah, itu yang pertama ya, anakku sekalian. Sekarang kita lihat contoh kedua. Nah, kalau pada bola konduktor, ya, jari-jarinya 5 cm, R besarnya tadi kalau pada teori, muatan bolanya 20 mikrocoulomb, maka tentukan medan listrik yang berada di A. 2,5 cm, B 5 cm pas di titik B ini ya, C 10 cm di luar bola. Nah, teorinya tadi ya, kalau jarak jari-jarinya dari pusat bola 5 cm, berarti kalau ada titik 2,5 cm berarti di dalam bola ya. Nah, tadi teorinya kalau di dalam bola atau R kecilnya lebih kecil dari R besar, maka jangan dihitung lagi, sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang yang B, titik berjarak 5 cm, ternyata jari-jari bolanya juga 5 cm, berarti pas di permukaan ya. Nah, R-nya pakai yang 5 cm, kaki per R kuadrat, R besarnya ya, K-nya seperti biasa 9 kali 9, ini 2 kali 10 pangkat min 6 dari 20 mikrocoulomb ya, 5 cm 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, hasilnya 7,2 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Bagaimana dengan C? Titik berjarak R-nya 10 cm. Kan jari-jarinya juga 5 cm ya titik B ini. Ini jaraknya 10 cm berarti di luar. Nah, R-nya pakai yang 10 cm. Seperti ini lagi menghitungnya. Kaki per R kuadrat. Hasilnya 1,8 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Demikian anak-anak sekalian. Selamat menyimak, mempelajari lebih lanjut ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham materi ini. Demikian.